was-sahihu fihim al-imsaku an hasrihim fi adadin. Adapun kaul yang sahih tentang Rasul dan Nabi ini percisnya berapa, al-imsak, no comment tentang percis jumlah Nabi, percis jumlah Rasul. Kenapa? Berdasarkan surat An-Nisa ayat 164. Ada Rasul yang kami ceritakan kepada engkau Rasulullah, ada Rasul yang kami tidak ceritakan. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Was-sahihu fihim al-imsaku an hasrihim fi adadin. Adapun kaul sahih tentang para nabi, para rasul, yaitu menahan diri, tidak berkomentar tentang batasan mereka pada bilangan tertentu. Li'annahu rubbama adda ila isbatin nubuwati awir risalati liman laisa kadzalika fil waqi'. Karena bahwasanya terkadang membawa oleh pembatasan bilangan kepada menetapkan kenabian atau kerasulan bagi orang yang dia itu tidak seperti demikian pada kenyataannya. Aw ila nafi dzalika, atau kepada menafikan yang demikian itu kenabian dan kerasulan. Amman huwa kadzalika, daripada orang yang dia itu seperti demikian nabi dan rasul fil waqi', pada kenyataan. Fayajibut tasdiqu, maka wajib oleh percaya bi anna lillahi rusulan, dengan bahwasanya bagi Allah ada rasul-rasul, wa anbiya, dan ada nabi-nabi, alal ijmali, atas garis besar. Qala Suhaimi, berkata oleh Imam Suhaimi, na'am, tetapi yajibu 'alal mu'mini an ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khuddamahu asma'ar rusul al-madhkurina fil Qur'an hatta yu'minu bihim wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan. Wajib atas orang beriman oleh bahwa mengetahui oleh mukmin dan mempelajari, yu'allima, dan mengajarkan oleh mukmin akan anak-anaknya dan istri-istrinya dan pembantu-pembantunya akan nama-nama Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, hatta yu'minu bihim, sehingga mereka beriman kepada Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan, dan mereka membenarkan dengan keseluruhan para Rasul itu secara terperinci. Wa alla yadunnu anna al-wajib alaihim al-imanu bi Muhammadin faqat, dan bahwa tidak menyangka oleh mereka bocah, istri dan bujang akan bahwa yang wajib atas mereka al-imanu, yaitu beriman bi Muhammadin faqat, kepada Nabi Muhammad saja. Fa innal imana bi jami'il anbiya sawa'un dzukira ismuhum fil Qur'an aw lam yudhkar wajibun ala kulli mukallaf. Maka sesungguhnya beriman kepada seluruh nabi-nabi,
sama saja disebutkan nama mereka dalam Al-Quran atau tidak disebutkan, yaitu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang mukallaf. Wahum, dan adalah mereka ayil madhkuruna yang diterangkan di dalam Al-Quran, sittatun wa isyruna, yaitu 26, au khamsatun wa isyruna, atau 25. Wa nadhamtuha, dan menadham oleh aku akan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Faqultu, maka berkata oleh aku, asma'u ruslin bi Qur'anin alaika tajib. Ka Adama wa Zakaria ba'da Yunisihim, Nuhun wa Idrisu Ibrahim wal Yasa'u, Ishaqu Yaqubu Ismailu Solihu, Ayyubu Harunu Musa Ma'syu'aibihimu, Dawudu Hudun Uzairun Summa Yusufu, Lutun wa Ilyasudul, Lutun wal Yasudul Kifli awit tahada, Yahya Sulaimanu Isa ma' Muhammadihim. Hadza min bahril basit, adapun ini yaitu dari bahar basit. Wa makna ittahada, adapun arti ittahada, anadal kifli, akan bahwasanya Nabi Dzulkifli, qila, ada pendapat huwa Ilyas, yaitu Nabi Ilyas. Wa qila Yusa, ada pendapat Nabi Yusa. Wa qila Zakaria, ada pendapat Nabi Zakaria. Wa qila Hizqil, ada pendapat namanya Nabi Hizqil ibnul Ajuz. Lianna ummahu kanat ajuzan, karena bahwa ibunya Nabi Dzulkifli adalah yaitu nenek-nenek. Fasa'alat Allah al-walada ba'da kibariha, maka memohon oleh si nenek akan Allah akan anak sesudah tuanya. Fawahhabalaha Hizqil, maka memberikan oleh Allah bagi si ibu itu, bagi nenek akan Nabi Hizqil. Intaha qaulus Suhaimi, selesai oleh perkataan Imam Suhaimi. Wallahu a'lam. Segini dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa rukun iman jumlahnya ada 6. Yang keempat, kita mesti percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Malam hari ini kajian kita berbicara berapa sih persisnya jumlah para nabi dan para rasul itu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi bahwa makhluk Allah itu banyak sekali. Dari sekian banyak makhluk Allah, yang paling mulia yang punya ruh, itulah makhluk yang paling mulia. Dari yang punya ruh yang paling mulia adalah manusia. Manusia itu yang paling mulia adalah para nabi. Berapa jumlahnya? Dalam satu riwayat 124.000 orang nabi. Dari 124.000 orang nabi, berapa yang diangkat jadi rasul? Jumlahnya 315 rasul. Dari 315 rasul, yang paling tinggi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran jumlahnya 25.
Dari 25 itu yang paling tinggi 5 orang, namanya ulul azmi gelarnya. Dari ulul azmi itu yang paling tinggi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang bertanya berapa jumlah para nabi, ulama berbeda-beda pendapat. Yang pertama, jumlah nabi adalah 124.000 orang nabi. 124.000 orang nabi. Dari mana ulama mengatakan begitu? Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, begitu juga Imam Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya, Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dari sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Dzar, qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, kam adadul anbiya, wahai baginda Rasul, ada berapakah jumlah para nabi itu? Faqala Habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mi'atu alfin wa arba'atun wa isyuruna alfan. Kata Nabi, jumlah para nabi yaitu 124.000 orang nabi. Awalnya Nabi Adam dan terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam adadur rusul, ada berapa jumlah para rasul? Nabi menjawab, ar-rusulu min dalika salasumi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Kata Nabi, yang jadi rasul dari 124.000 itu, yang ditinggikan lagi oleh Allah sehingga menjadi rasul yang ditugasi tabligh, menyampaikan ajaran-ajaran, adalah 315 rasul. 315 rasul. Berdasarkan hadis ini, maka ulama mengatakan jumlah nabi 124.000, yang jadi rasul 315. Fathul Mu'in menulis di awal-awal Fathul Mu'in tentang jumlah bilangan ini, karena hadisnya sahih. Begitu hadisnya sahih. Dari 315 rasul itu, yang namanya abadi di dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul. 25. Dari 25 itu Allah satukan nama-namanya dalam surat Al-An'am pada ayat 83, 84 sampai 85. Wa tilka hujjatuna atainaha
Ibrahim. Terus itu 3 ayat, 18 rasul pada 3 ayat itu kumpul, namanya satu demi satu, kurang 7. Artinya dari 25, 18 kumpul dalam 3 ayat berturut-turut pada surat An'am. Yang lain, yang 7 terpisah-pisah pada ayat-ayat yang berbeda-beda. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Adam, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli. Ayatnya beda-beda. Adam, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Dzulkifli, Saleh, Syuaib, Idris. Ini namanya tidak dikumpulkan pada satu ayat tersendiri. Di luar itu, pendapat yang kedua, saudara, bahwa jumlah para nabi dan rasul no comment. Dari jumlah nabi dan rasul no comment. Kita enggak mau membatasi dengan jumlah. Berapa persisnya? Pendapat yang kedua dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dibilang kita tidak mau menyebut angka percis. Berapa percisnya angka nabi dan rasul? Kenapa? Karena ada ayat di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 164, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Kata Allah, demi sesungguhnya telah kami utus rasul-rasul yang banyak sebelum engkau Nabi Muhammad. Di antara rasul itu ada yang kami ceritakan nama-namanya kepadamu, ada pula yang tidak kami sebutkan, kami ceritakan, kami sampaikan kepadamu. Ketika hadis ahad berbenturan dengan nas Al-Quran, maka kata ulama yang satunya kita ambil nas aja, Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah, ini Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka bila Al-Quran bilang ada rasul yang disebutin sama Nabi, ada rasul yang kagak disebutin sama Nabi kita Muhammad, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani ngaji malam hari ini, was-sahihu fihim al-imsaku an hasrihim fi adadin. Adapun qaul yang sahih tentang rasul dan nabi ini, percisnya berapa? Al-imsak, no comment. Tentang percis jumlah nabi, percis jumlah rasul. Kenapa? Berdasarkan surat An-Nisa ayat 164, Allahnya menyatakan minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada rasul yang kami ceritakan kepada engkau Rasulullah, ada rasul yang kami tidak ceritakan. Maka secara logika dari ayat itu, kalau kita tetapin angka Nabi 124.000, bisa jadi
kita memasukkan nabi padahal dia bukan nabi. Kalau kita tetepin angka 124.000, bisa jadi kita akan mengeluarkan nabi pada bukan nabi padahal sebetulnya nabi. Begitu Rasul. Kalau kita menyebut angka Rasul 315, bisa jadi kalaulah lebih dari 315, maka kita, atau kalau kurang dari 315, maka kita akan memasukkan Rasul padahal dia bukan Rasul. Kalau lebih, akan membuang Rasul padahal dia Rasul. Maka pendapat yang kedua banyak dipilih oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, menyatakan kuis yang sahih, no comment, jumlah nabi, jumlah rasul. Meski hadis Abu Dar Al-Ghifari di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal sahih, dalam Mu'jam At-Tabarani juga sahih, mungkin di Ibnu Hibban ada ulama yang mengatakan dhaif. Begitu. Oleh karena itu no comment. Begitu. Tapi yang paling pokok sepakat semua nabi, semua ulama dari dua pendapat ini, bahwa kita wajib yakin seyakin-yakinnya Allah mengutus nabi dan mengutus rasul, jumlahnya banyak. Wis itu aja. Ini sepakat. Pokoknya nabi dan rasul jumlahnya banyak. Percisnya, nah ini berselisih antara memahami teks Al-Quran dan memahami hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Suhaimi di dalam kitabnya namanya Al-Mazid, Syekh Suhaimi pada kitab namanya Al-Mazid, syarah daripada Ithaful Murid Syekh Abdus Salam. Ithaful Murid syarah daripada Jawharatul Tauhid, satu kitab tauhid karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah Imam Ibrahim Al-Laqani. Di dalam Ithaful Murid, wajib seorang mukmin yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tahu apa? Tahu rasul-rasul yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan bukan wajib tahu doang, wajib ngajarin anak-anaknya, wajib ngajarin bini-bininya, wajib ngajarin pembantu-pembantunya. Ngajarin apa? Nama-nama rasul yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Wajib tahu. Agar supaya apa? Agar supaya seorang muslim beriman, percaya dalam hatinya bahwa Rasul itu banyak di luar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, agar supaya jangan punya pikiran yang wajib diimani cuma Nabi Muhammad saja, kayak orang Kristen yang wajib diimani hanya Nabi Isa doang. Saya Nabi Isa nggak usah. Kita nggak boleh, sebab dalam Al-Quran amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusul. Kita tidak boleh beda-bedakan dari rasul-rasul yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, bahwa mereka betul-betul
yakin 100% mereka adalah nabi dan rasulnya Allah. Sebab beriman kepada seluruh nabi, begitu juga beriman kepada seluruh rasul, baik namanya diabadikan dalam Al-Quran ataupun namanya tidak disebut dalam Al-Quran, bagi orang yang mukallaf hukumnya wajib kudu yakin dalam hati sanubarinya bahwa Allah punya nabi, punya rasul di luar 25 yang diabadikan dalam Al-Quran. Karena dalam hadis sahih Nabi sebutin banyak jumlah nabi, banyak jumlah rasul, supaya tahu yang diabadikan dalam Al-Quran ada berapa. Ini ulama berselisih, ada yang bilang 26, ada yang bilang 25, yang muktamad 25. Kalau 26 Uzair masuk, Uzair begitu sebagai rasul. Uzair dibuang oleh kebanyakan ulama 25. Mana tuh nama-namanya? Disusul oleh Imam Suhaimi di dalam Nazam dengan ritme Bahar Basit. Bahar Basit itu mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Bahar Basit. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Begitu lagunya. Asma'urus lin bikur anin alaika tajib ka adama Zakaria ba'da yunusihim Nuhun wa Idrisu Ibrahim wal Yasa'u Ishaqu Yaqubu Ismailu Salihun Ayyubu Harunumu sama Syu'aibihimu Dawudu Hudun Uzairu summa Yusufuhumu Lutun wa Yasudul Kifli awit Tahada Yahya Sulaimanu'i sama Muhammadihim. Begitu. Ada 26 dalam satu riwayat, satu riwayat 25. Siapa itu namanya? Satu Adam, dua Nabi Zakaria. Ya namanya lagu nggak berurut, begitu karena biar pas lagunya. Dua Zakaria, tiga Yunus, empat Nuh, lima Idris, enam Ibrahim, tujuh Ilyasa, delapan Ishak, sembilan Yakub, 10 Ismail, 11 Soleh, 12 Ayub, 13 Harun, 14 Musa, 15 Syuaib, 16 Daud, 17 Hud. Begitu. Kalau Muzar Gabasud 18 Yusuf, 19 Lut, 20 Ilyas, 21 Dzulkifli, 22 Yahya, 23 Sulaiman, 24 Isa, 25 Muhammad. Uzair 26. Begitu. Inilah Nabi. Tapi kata Imam Suhaimi,
Uzair itu Nabi dan Rasul. Kalau dibikin 25, Dzulkifli ini yang diperdebatkan oleh ulama. Apakah Dzulkifli itu nama aslinya Ilyas? Kalau itu berarti 25. Kalau Ilyas Dzulkifli beda, ya 26. Begitu. Ada yang bilang Nabi Yusha, ada yang bilang Nabi Zakaria. Ada Dzulkifli itu nama aslinya Nabi Hizqil, dan ini yang disebut oleh banyak ulama. Dzulkifli itu nama aslinya Nabi Hizqil. Nama aslinya Dzulkifli Hizqil. Ibunya udah nenek umur 90 tahun, minta anak sama Allah, enggak pernah putus. Akhirnya Allah kasih keturunan, disebutlah Dzulkifli. Nama aslinya Hizqil. Ini Nabi. Singkatnya bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak. Nabi pertama adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu Nabi pertama. Dan Nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Nabi penutup yang ajarannya rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang tanya berapa jumlah para nabi, berapa jumlah para rasul, kita jawab ada dua pendapat. Pertama, ada ulama Ahlussunnah dengan pendekatan hadis Nabi menghitung angka jumlah persis yang Nabi sebutin. Yang kedua, pendekatan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164 dengan tidak menyebutkan angka persis. Dari dua pandangan ini yang lebih selamat tentu yang tidak menyebutkan angka. Tapi orang kita enggak mau kalau enggak mentok percisnya berapa gitu. Enggak kuat kalau enggak begitu percisnya. Kalau orang minta begitu, ambil pendapat yang kedua, yaitu jumlah Nabi 124.000 orang yang diangkat jadi Rasul 315. 315 itu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dituliskan namanya satu demi satu di dalam kitab beliau. Yang lain bukan Kasyifatus saja, namanya Simarul Yani'ah. Pada halaman 10 sampai halaman 11 ditulis atu demi atu nama Rasul yang 315. Ini namanya atu-atu. Banyak Rasul. Ada Nabi namanya Jirjis, itulah yang menghidupkan orang yang mati lebih dari 70 orang. Nabi Isa cuma 4, enggak banyak. Kalau alasannya bisa ngidupin orang mati, Jirjis saja nyoba suruh dia 70, banyak kan itu. Begitu. Ini nabi-nabi. Singkatnya, kita orang yang umur 15 tahun ke atas akalnya sehat wajib tertanam dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Rasul, mengangkat Nabi untuk memberikan hidayah, nuntun kita biar menyembah Allah, biar kita tidak salah dalam menjalani hidup dan kehidupan sebagai sampel kepatuhan hamba kepada Allah. Wa ma kunna mu'adzibina
hatta nab'asa rasulan wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat ada nabinya, jadi sehingga nabi itu banyak banget. Segini dah tuh materi kita yang kita baca tadi. Saya mau tutup buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan.